Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Baik dong, luar biasa. Wah, tentu ya, karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita adalah umat gembalaannya, Tuhan selalu merawat kita, menuntun kita dengan kuasa Roh Kudusnya, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan tak pernah berhenti meninggalkan kita. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Ayo semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kepak-kepakan Tanganku. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan Bapa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukti nyata akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami ini, kami masih ada pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hanya kuasa Tuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita menyanyi sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, saatnya kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena Tuhan tak pernah berhenti melawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dapat kami praktekkan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, begitupun juga Tuhan dengan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Kuasai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah adik-adik, saat ini kakak ingin menunjukkan kepada adik-adik semua telur. Adik-adik bisa lihat telur ini? Nah, tapi telur ini adik-adik busuk. Adik-adik pernah cium tidak telur busuk? Kira-kira gimana ya baunya? Tentu baunya tidak enak dan membuat kita tidak nyaman. Apalagi adik-adik, kalau telur ini kakak pecahkan, kemudian telur yang kakak pecahkan itu kakak simpan di belakang kakak. Di belakang kakak. Kira-kira adik-adik masih bisa mencium bau itu atau tidak? Kalau ada adik-adik ada di tempat ini. Tentu masih mencium bau busuk itu. Karena apa? Karena telur ini kakak sembunyikan dekat dengan kakak. Nah adik-adik, sama seperti telur busuk tadi yang kakak sembunyikan, demikian juga kebohongan. Kalau orang suka bohong, tentu suatu saat kebohongan itu juga akan terbongkar. Sama seperti telur yang kakak sembunyikan tadi, dimanapun kakak sembunyikan pasti akan tetap tercium. Demikian juga orang yang suka bohong, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Nah adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang kebohongan yang dilakukan imam-imam kepala setelah Yesus bangkit. Adik-adik masih ingat tidak drama minggu lalu? Yang waktu kubur itu terbuka, kemudian terjadi gempa, siapa yang pertama kali lari? Ya betul sekali, yang pertama lari adalah penjaga kubur itu. Nah, ketika penjaga kubur itu lari, mereka menuju kota dan menuju imam-imam kepala. Mereka memberitahukan apa yang terjadi di kubur. Mereka memberitahukan kepada imam-imam kepala bahwa Yesus telah bangkit. Kubur itu sudah kosong. Dan apa yang terjadi? Imam-imam itu mencari cara
Mereka berpikir, bagaimana ya supaya orang-orang itu tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Akhirnya mereka menemukan cara. Oh, bagaimana kalau kita membayar penjaga-penjaga itu, agar penjaga-penjaga itu tutup mulut, tidak memberitahukan yang sebenarnya. Agar penjaga-penjaga itu mengatakan kepada orang banyak bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus pada waktu malam, pada waktu penjaga-penjaga itu tidur. Dan adik-adik, kira-kira penjaga-penjaga ini mau tidak ya menerima sogokan itu? Kira-kira mereka mau tidak ya berbohong kepada orang banyak? Nah, ternyata adik-adik, penjaga-penjaga itu menerima tawaran dari imam-imam. Mereka menerima uang itu dan siap untuk berbohong bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata kabar itu tidak sampai tersebar luas. Karena apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Bahkan Thomas yang tidak melihat Yesus pun menjadi percaya karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Dan Thomas juga menyentuh luka Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi percaya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus pergi berkeliling untuk memberitahukan kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kubur. Bahwa apa yang dikatakan imam-imam dan penjaga-penjaga itu tidak benar. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ia benar-benar mengalahkan maut. Nah, adik-adik, saat ini kita percaya bahwa memang Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita harus bersuka cita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ternyata tidak mati, tetapi sudah bangkit. Saat ini Tuhan Yesus ingin dan rindu adik-adik semua memberitahukan kepada semua orang bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus tidak senang kepada orang yang suka berkata bohong. Tuhan Yesus tidak senang orang yang suka menyembunyikan cerita yang sebenarnya. Nah, siapa di sini yang suka berbohong? Angkat tangan. Nah, adik-adik, kalau ada yang suka berbohong, kita belajar untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, Tuhan Yesus senang melihat setiap anak-anaknya menjadi saksi atau memberitakan kabar sukacita, berkata jujur bahwa memang Tuhan Yesus telah bangkit. Kiranya adik-adik semua bisa memberitakan kabar ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik, tugas minggu ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. 1 Korintus 15 ayat 20a. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, jika adik-adik sudah membuat videonya, adik-adik bisa mengirimkan kepada guru sekolah minggunya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Titin hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan sekaligus membawa persembahan, mari kita mengangkat pujian Stop Ku Mau Katakan.
katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku tulus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku tulus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, untuk kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati, disalib, disiksa untuk menebus dosa-dosa kami. Dan saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan berita, kabar baik bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah bangkit. Dan Tuhan, kami saat ini ingin memberikan diri kami untuk membawa kabar baik itu kepada semua orang, agar semua orang bisa melihat betapa hebatnya Tuhan kami yang bangkit dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Tuhan kami, saat ini juga kami berdoa untuk setiap adik-adik yang berulang tahun, bersuka cita atas pertumbuhan usia dari Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu bagi mereka. Setiap cita dan harapan mereka, Tuhan tahu dan Tuhan akan menolong mereka. Kami juga mendoakan Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, lindungi mereka, Tuhan jamah mereka sehingga mereka dapat pulih, mereka dapat sembuh dan kembali melaksanakan setiap aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mempersiapkan diri untuk mid semester. Engkau berkati mereka Tuhan, setiap persiapan mereka Engkau berkati. Sehingga ketika mereka mid semester, mereka dapat fokus dan mengerjakan soal dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam tugas pelayanan mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang setia menjaga, memelihara kami, mendidik kami. Berkati mereka semua Tuhan. Orang tua kami yang bekerja Tuhan berkati mereka. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka Engkau tahu Tuhan. Dan Tuhan kami Yesus Kristus akan menolong dan membukakan jalan bagi mereka. Ya Tuhan kami, inilah seruan kami Tuhan. Syukur kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang bangkit dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa penutup, sekali lagi kita akan mengangkat suatu pujian, namun saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Ayo berdiri, kita akan menyanyikan Masa Depan Sungguh Ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu, karena Tuhan tak pernah berhenti meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kami, kiranya Tuhan tak pernah meninggalkan kami dalam keseharian kami Tuhan, dalam menjalankan setiap aktivitas kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami percaya hanya kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada saat ini. Kami percaya semuanya dapat terjadi, itu semua karena berkat pemeliharaan Bapa. Bapa yang diam di dalam kerjaan surga, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kehidupan kami di masa yang akan datang, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kiranya Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.